akan menghasilkan 3.766,11 US dollar, setara dengan 52 juta rupiah, hanya dengan modal awal 100 US dollar atau 1.400.000 rupiah. Banyak sekali pertanyaan dari para trader mengenai modal awal dalam trading forex. Bang Ilham, apakah dengan 100 US dollar kita bisa cuan? Atau malah bakal margin call dalam waktu yang singkat? Kalaupun bisa, apakah saldo kita akan bertahan lama? Jawabannya adalah bisa, namun ada strateginya. Nah, seperti apa strateginya? Tonton terus videonya sampai selesai. Halo semuanya, masih di Ilham TV bersama saya Ilham Junior Pratama. Di channel ini kalian akan menemukan informasi dan juga strategi seputar finansial market, baik itu kripto, saham, dan juga forex. So, bagi kalian yang baru pertama kali lihat channel ini, langsung aja klik tombol subscribe. Nah, di kesempatan kali ini saya akan sharing kepada kalian cara trading forex dengan modal awal yang kecil, yaitu 100 US dollar saja. Nah, berbicara mengenai kecil itu relatif ya teman-teman, karena menurut saya pribadi dalam trading forex itu jika saldo masih di bawah 10.000 US dollar atau 100 juta rupiah, maka masih terbilang dengan modal yang kecil jika di dalam trading forex. Melihat dari kontrak size standarnya saja 100.000 US dollar per open posisi satu lot, itu besar banget ya teman-teman. Namun kalian jangan khawatir, karena hampir semua broker sudah menyediakan fitur leverage, di mana kalian bisa bertrading dengan jumlah uang yang lebih besar daripada modal yang kalian depositkan ke dalam akun real kalian. Maka dari itu banyak sekali trader pemula yang melakukan trading forex dengan modal 100 US dollar, namun tidak tahu strateginya seperti apa agar saldonya bisa berkembang dan bisa dinikmati di masa yang akan datang nantinya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk mengembangkan saldo di dalam akun itu ada dua cara ya teman-teman. Nah, cara yang pertama adalah modal kecil dengan cara yang cepat atau instan. Nah, cara yang pertama ini kalian tidak memerlukan ilmu ya teman-teman. Hasilnya lebih cepat, namun resikonya cenderung besar. Ya, selain daripada resikonya besar, saldo di dalam akun real kalian pun umurnya akan jauh lebih pendek ya teman-teman, cepat ludesnya. Ya, contoh seperti kasus kemarin, banyak sekali yang pamer-pamer, yang flexing-flexing, pamer mobil mewah, jam tangan mewah, dan lain-lain ya. Namun ketika mereka apes, semuanya ludes ya. Nah, saya berharap mudah-mudahan trader pemula generasi saat ini tidak bermental instan seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan sampai kalian memiliki mental yang instan seperti itu. Nah, untuk cara instan ini, mau pakai trading plan ataupun tidak itu nggak bakal ngefek ya teman-teman, karena dari lotnya aja udah pasti kegedean ya teman-teman. Jadi kita nggak akan pakai cara yang pertama ini ya teman-teman. Kita nggak akan bahas cara yang ini ya teman-teman. Yang akan kita gunakan adalah cara yang kedua, yaitu modal kecil namun butuh proses. Nah, buat kalian yang skip video ini dan nggak jadi nonton video ini, berarti kalian masih pengen segala cepat ya, pengen segala cepat, dan kalian berarti masih berada di mental yang instan ya teman-teman. Nah, untuk cara yang kedua ini, modal kecil namun butuh proses, yaitu memiliki strategi ya teman-teman. Nah, ada 3 strategi ya untuk menjalankan cara ini. Nah, strategi yang pertama adalah kelola resiko ya. Nah, kelola resiko ini meliputi dari 4 hal yang harus kalian terapkan saat kalian bertrading ya. Nah, langkah yang pertama adalah kalian wajib menggunakan lot yang kecil. Oke. Nah, yang kedua, kalian wajib menggunakan stop loss. Langkah yang ketiga adalah kalian jangan overtrade. Setiap kali kalian profit ya, setiap kali kalian profit, kalian naikin lotnya. Profit lagi, naikin lotnya lagi. Jangan sampai overtrade seperti itu, oke? Nah, yang harus diterapkan yang keempat adalah langkahnya, yaitu risk per trade
minimal 1% atau maksimal 3%. Nah, apa itu risk per trade? Yaitu resiko yang kalian resikokan saat melakukan satu kali open posisi. Paham ya? Nah, itu strateginya yang pertama. Nah, strategi yang kedua adalah nabung. Kalian harus senantiasa menabung dan menabung. Misalkan kalian kerja di tempat kerja kalian, lalu gaji kalian 3 juta rupiah ya teman-teman. Nah, kalian pakai 2 juta rupiahnya untuk kehidupan sehari-hari selama 1 bulan, dan 1 jutanya kalian investasikan, kalian depositkan ke dalam akun itu di bulan pertama ya, bulan kedua seperti itu, bulan ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya sampai saldo kalian berkembang dan kalian bisa menikmati hasilnya di masa yang akan datang bersama keuntungan kalian atau profit kalian nantinya. Nah, itu nomor 2 ya. Nah, strategi yang ketiga adalah compound, di mana kalian harus menginvestasikan modal dan juga profit kalian untuk melakukan investasi ulang di waktu yang akan datang. Misalkan kalian deposit 1 juta, lalu selama 1 bulan kalian profit 200.000. Berarti modal dan juga profitnya adalah 1.200.000. Jadi kalian jangan ganggu ya. Modal dan juga profitnya 1.200.000 di bulan pertama. Nah, kalian tradingkan kembali modal dan juga profitnya di bulan yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Nah, itu adalah compound ya. Nah, dengan metode compound ini, saldo kalian tidak akan berkembang dalam waktu 1 hari saja, namun membutuhkan waktu. Jadi kalian harus sabar ya teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian gak mau sabar, kalian gak bisa menggunakan 3 strategi ini, itu tandanya kalian masih bermental instan. Segalanya pingin cepet, berarti pingin cepet bangkrut juga ya teman-teman. Nah, gak perlu berlama-lama, di sini saya akan langsung sharing kepada kalian cara perhitungan agar modal 100 US dollar saja bisa berkembang dan semakin besar, dan bisa kalian nikmati hasilnya bersama profit kalian di masa yang akan datang. Oke, bagaimana perhitungannya? Langsung aja ke videonya. Teman-teman, kita masuk ke dalam perhitungannya ya teman-teman. Nah, di sini saya membuka website Baby Pips ya teman-teman untuk melakukan perhitungan position size atau porsi dalam melakukan trading ya teman-teman. Nah, untuk linknya nanti saya sediakan di deskripsi ya teman-teman, supaya kalian bisa mencoba untuk menghitung porsi trading kalian juga. Nah, seperti di strategi yang kedua tadi, yaitu menabung ya teman-teman. Di bulan pertama kita mendepositkan 100 US dollar. Betul kan? Sesuai dengan konsep video ini, yaitu cara trading forex dengan modal awal 100 US dollar. Oke, jadi kita masukkan di sini account balance-nya yaitu 100 US dollar. Nah, untuk risk percentage-nya ini adalah presentasi resiko yang akan kalian resikokan per 1 kali open posisi ya. Di sini saya menyarankan 1% saja dari modal setiap 1 kali open posisi atau 1 kali transaksi. Nah, untuk stop loss-nya di sini saya menggunakan 50 pips setiap stop loss. Oke. Nah, ini di bulan pertama ya, teman-teman, kalian belum melakukan nabung, baru deposit yang pertama. Oke. Atau kita jangan bilang deposit. Anggap kita lagi nabung aja, tapi kita nggak melakukan trading ya, teman-teman. Anggap kita nabung. Oke, kita calculate di sini. Nah, jika kita calculate, maka di sini amount at risk-nya atau jumlah resiko dari modal kalian yaitu 1 US dollar saja, atau 1%-nya dari 100 US dollar. Ketika kalian mengalami kerugian atau salah analisa di 1 kali open posisi, kalian akan kehilangan 1 US dollar ya teman-teman, dengan 200 unit di position size-nya atau porsinya. Nah, untuk standar lot-nya yaitu 0,002, untuk mini lot-nya yang kalian bisa gunakan yaitu 0,02, untuk micro lot-nya adalah 0,2. Nah, untuk kontrak size standar
di 0,002, jarang sekali broker yang menyediakan lot 0,002 di akun standar ya teman-teman. Nah, maka dari itu modal kalian masih 100 US dollar, berarti kalian bisa menggunakan akun Sen atau micro lot di menggunakan 0,2 lot per satu kali transaksi ya teman-teman, karena modal kalian masih 100. Jadi nggak ada salahnya kalian menggunakan akun Sen selama kalian masih dalam posisi pembelajaran yang benar ya, dalam resiko yang benar, kelola resiko yang benar seperti strategi di yang nomor 1 tadi ya teman-teman, kelola resiko. Nah, ini di bulan pertama kalian nabung. Nah, jika di bulan kedua berarti 200 US dollar. Kalian nabung kan, misalkan 100 US dollar, 100 US dollar terus setiap bulan. Maka di sini dengan akun balance yang sama, resiko yang sama 1% dengan pips stop loss yang sama 50%, kita kalkulate lagi, maka semua porsi akan naik. Nah, standar lotnya 0,004, mini lotnya 0,04, micro lotnya 0,4. Kalian bisa menggunakan 0,4 lot di akun Sen ya teman-teman. Namun jika kalian tidak mau trading di akun Sen, maka kalian harus konsisten menabung selama 1 tahun ya teman-teman. 1 tahun berarti kalian sudah mendapatkan 1.200 US dollar ya teman-teman, jika konsisten 100 US dollar setiap bulannya. Kalaupun kalian kurang dari 100 US dollar, misalkan kalian punya 20 US dollar, 300.000 atau 500.000 dan seterusnya, kalian boleh ya teman, berapapun yang kalian punya kalian tabungkan, masukkan ke dalam akun ya, meskipun kalian gak melakukan trading. Oke. Nah, selama 1 tahun kalian sudah mendapatkan 1.200 US dollar dengan resiko yang sama 1% dalam satu kali open posisi dengan 50 pips stop lossnya, maka kita calculate lagi akan naik pula porsinya. Nah, kalian akan meresikokan 12 US dollar saja dalam satu kali open posisi jika modal kalian sudah 1.200, sudah nabung selama 1 tahun ya teman-teman. Dan untuk position size-nya sudah 2.400 dan standar lotnya udah 0,024. Berarti kalian sudah bisa masuk ke dalam akun standar lot ya teman-teman, kontrak size standar. Ya, jika kalian tidak mau menggunakan micro lot. Nah, ini adalah hasil kalian menabung selama 1 tahun sesuai dari strategi yang nomor 2 tadi, menabung konsisten ya teman-teman. Kalau bisa konsisten, jangan rubah-rubah jumlahnya ya teman-teman ya. Kalau 100 dolar ya 100 dolar terus selama 1 tahun atau 12 bulan, oke? Nah, itu untuk strategi menabungnya. Maka terbentuklah porsi yang harus kita terapkan di dalam bertrading nantinya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kompon di strategi yang terakhir, yaitu strategi yang ketiga. Oke. Di sini websitenya circlemarket.com. Nanti saya simpen linknya di deskripsi. Oke. Nah, anggap kita menabung di tahun pertama saja ya teman-teman, 1.200 US dollar berarti kita sudah menabung. Oke. Berapa sih jika kita kompon ya teman-teman? Nanti saya jelaskan ya, perbedaan nabung sama kompon itu beda ya teman-teman. Nah, di sini 1 tahun kalian udah nabung dapat 1.200 US dollar. Nah, di sini presentasi profit per bulannya yang kalian inginkan berapa? Di sini saya menyarankan minimal 5%, maksimal 10%. Di sini saya akan hitung dengan 10% keuntungan di dalam 1 bulan dengan modal 1.200 US dollar. Nah, kita akan melakukan kompon selama berapa lama? Anggap 1 tahun lagi, 12 bulan berarti ya. Kita calculate. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Hasil kalian kompon adalah 3.766,11 US dollar. Ini adalah jumlah yang besar ya teman-teman. Ini bukan jumlah uang yang kecil. Hanya dari 100 US dollar saja kalian konsisten menabung selama 1 tahun, kalian sudah dapat 1.200 US dollar tanpa profit ataupun loss ya teman-teman. Ini biar gampang menghitungnya. Dan lalu
Di tahun kedua kalian melakukan kompon ya teman-teman selama 1 tahun ya. 1 tahun nabung, lalu melakukan kompon selama 1 tahun lagi, berarti 2 tahun prosesnya. Akan menghasilkan 3.766,11 US dollar, setara dengan 52 juta rupiah, hanya dengan modal awal 100 US dollar atau 1.400.000 rupiah jika kursnya 14.000. Kalian bayangkan, ini dengan modal sabar ya, modal kecil namun butuh proses. Segala sesuatu hal itu butuh proses. Jika kalian tidak bisa menikmati proses, berarti kalian berada di mental trader yang instan, segala pengen cepat dan cepat bangkrutnya juga ya teman-teman. Nah, inilah yang dinamakan dengan strategi sukses di dalam investasi, yaitu compounding ya teman-teman. Beda dengan nabung. Kalau nabung kita tidak melakukan apapun, hanya melakukan nabung aja, $100 konsisten selama 1 tahun dapat 1.200 US dollar. Oke, itu menabung. Tapi kalau misalkan kompon, kalian menabung sambil melakukan investasi. Seperti itu. Modal dan juga profitnya, jadi kalian nabung 1.200 sambil ditradingin, profitnya berapa disatukan menjadi 1 dan ditradingkan lagi selama 1 tahun. Nah, itu adalah kompon. Dan ini hasil kompon kita selama 1 tahun. Berarti proses strategi ke-1 1 tahun, strategi kedua ya. Kan strategi ke-1 itu adalah kelola resiko. Strategi kedua nabung, kita dapat 1.200 US dollar 1 tahun. Lalu menerapkan strategi yang ketiga, kompon, kita dapat 3.766,11 US dollar atau 52 juta. Modal 1.400.000 menjadi 52 juta rupiah dengan proses 2 tahun. Konsistensi. Itulah hasil dari proses apa yang kalian kerjakan selama 2 tahun. Itu teman-teman nikmatnya dalam menikmati hasil. Meskipun modal kalian kecil, tapi kalian bisa mengembangkan modal kalian dan kalian bisa menikmati hasilnya di masa yang akan datang. Ini 2 tahun ya teman-teman. Bayangkan kalau misalkan kalian melakukan compounding selama 2 tahun, berarti prosesnya 3 tahun dengan nabung ya. Berapa kalau misalkan kita calculate dengan 10% profit per bulan? Oke. Akan menjadi 11.800, hampir 12.000 US dollar selama 3 tahun. Ini bukan jumlah yang kecil ya teman-teman. Yang penting kalian bisa konsisten, lalu bisa bersabar menikmati proses. Maka hasilnya akan boom, besar sekali ya teman-teman, untuk bisa kalian nikmati di masa yang akan datang dan bisa juga kalian wariskan kepada keturunan kalian nantinya. Nah, seperti itu ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, boleh kalian share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga klik tombol subscribe, dan jangan sampai jangan sampai kalian nggak subscribe, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Dan intinya wajib sekali kalian share ya teman-teman jika bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat ya nggak usah ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di pertemuan ke-4. See you next video.